yang kau muliakan di 10 hari min Zulhijjah. Kami masih kau berikan kesempatan di 10 hari yang Zulhijjah, di malam-malam kemuliaan yang kau berikan kepada hamba-Mu yang hina ini, ya Allah. Masih kau berikan kesempatan kami memuliakan nama kekasih-Mu Muhammad, yang dengan sebab perantaranya kami dapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah, yang tiada ibadah yang lebih baik daripada salawat kepada Nabi Muhammad, karena dari lisan-Mu yang maha mulia, dari zat-Mu yang maha agung, dari kedudukan-Mu yang maha tinggi, terlontarkan dalam ayat-ayat suci-Mu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah membalas selawatnya dengan satu kali selawat kita kepada Nabi Muhammad, yang pada hakikatnya bukan selawat dari kita, melainkan kita memohon pertolongan Allah untuk dapat berselawat kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah membalas dengan 10 kali balasan selawat kepada kita sebagai hamba-Nya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali melalui wasiat Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang dapat kita sampai kepada Allah kecuali melalui kekasihnya Nabi Muhammad. Ingin lihat keagungan Allah, Allah ciptakan makhluknya yang teragung Nabi Muhammad agar kita mengerti, agar kita dapat melihat, agar kita dapat menyaksikan bagaimana sosok suri tauladan terbaik yang pernah terlahirkan di alam ini, sosok baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang tanpa celah, sosok yang dari cahaya Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Betul Adam abal basar, tapi bagi alam jasad, tapi di alam roh Nabi Muhammad adalah bapa dan datuk daripada seluruh nabi. Karena Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan, Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan sebelum wujudil alam. Dan dari nur Nabi Muhammad lah Allah ciptakan Adam, dari nur Nabi Muhammad lah Allah ciptakan kursi, dari nur Nabi Muhammad lah Allah ciptakan singgasananya, dari cahaya Nabi Muhammad lah Allah ciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis berkat nur Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bahkan ada seorang penulis barat yang terkenal yang bernama Thomas Selkirk, seorang filsuf dan sejarawan asal Scotland, pernah menulis mengenai teori Greatman, bahwa manusia agung. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan besar yang cukup turut membentuk takdir kolektif kita sebagai manusia, apa yang telah mereka lakukan memberikan pengaruh besar pada jalannya sejarah. The history of world in the biography of great men, ujarnya. Uniknya, ada satu nama tokoh besar yang terekam kuat dalam pikiran Kierkegaard, satu sosok manusia agung yang menempati peringkat pertama sebagai manusia paling berpengaruh bagi kehidupan manusia yang lainnya. Ia laksana pilot pada pesawat terbang dan laksana nahkoda bagi kapal yang tengah berlayar. Selama hidupnya, Kierkegaard meneliti sejarah tokoh kepemimpinan manusia-manusia besar yang pernah hadir di dunia. Dan serupa dengan Michael Hart, penulis 100 orang terhebat yang pernah dilahirkan alam, Kierkegaard melalui buku yang berjudul His Heroes and Heroeship menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh terbesar yang pernah dilahirkan zaman. Bahkan dia mengatakan betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan suku Badui yang masih berpindah-pindah atau nomaden menjadi sebuah bangsa yang paling maju, paling berperadaban hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade. Kebohongan yang dipropagandakan kaum barat
yang diselimutkan karena kebencian kepada Nabi Muhammad tidak mendapatkan apa-apa kecuali untuk menjatuhkan diri mereka sendiri. Bahkan Microhart yang pengarang buku 100 tokoh terpengaruh mengatakan, ketika ditanya dalam forum, ketika dia membedah bukunya, sontak hadirin yang saat itu hadir kaget ketika dia meletakkan Nabi Muhammad di urutan tingkat yang pertama, padahal dia seorang non-muslim, sedangkan Tuhannya sendiri pada urutan di bawah Nabi Muhammad. Sontak yang hadir terkaget, dan dia mengatakan, seorang yang ketika pertama kali mengajarkan ketauhidan hanya diimani oleh satu orang wanita dan satu orang sahabatnya serta 2 orang anak kecil, sehingga kita pada abad ke-14 Hijriah ini 1400 tahun lamanya telah lebih 1 miliar orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Laksana jika kebohongan, kata beliau, mengatakan tidak mungkin seorang dapat mengimankan sebegitu banyak manusia dan dalam tempo yang cukup lama mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad. Jikalau mereka mencari celah dari karena pernikahan Nabi Muhammad yang terlalu banyak, maka telitilah dengan sebaik-baiknya pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tiada lain hanya untuk menorong para wanita-wanita tersebut. Jikalau harta yang diinginkan Nabi Muhammad, di dalam riwayat bahkan Nabi Muhammad sering sekali mengikatkan perutnya dengan batu tanda lapar. Bahkan istri-istri baginda Nabi Muhammad di dalam riwayat tidak pernah kenyang 3 hari secara berturut-turut. Bagaimana sosok termulia yang pernah dilahirkan di alam ini, sosok suri tauladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin uswatun hasanah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh, jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tindakan, di dalam berpakaian. Bukankah mengikuti Nabi Muhammad merupakan sebuah sunnah yang sangat agung? Bukankah mengikuti Nabi Muhammad sebuah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah dengan mengikuti Sayyidina Muhammad maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alangkah mulia bagi mereka yang mau mengikuti Nabi Muhammad jikalau kita mengikuti orang-orang yang saleh. Maka sebuah keberuntungan bagaimana jika mengikuti pemimpin para sholihin, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tasabbahu in lam takun misbahum, inna tasabbaha bil kirami falahu. Serupailah jikalau kalian tidak mampu seperti mereka. Sungguhnya menyerupai terhadap orang-orang yang soleh, terhadap orang-orang yang bijak adalah sebuah keberuntungan. Bukan menyerupai para musuh-musuh Allah, bukan menyerupai para orang yang dibenci oleh Allah, bukan mengikuti tindakan pakaian orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Semoga kita dijauhkan dari orang yang dibenci oleh Allah, seperti jauhnya baina masyriq wal maghrib. Kita dihindarkan berkumpul dengan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, yang memusuhi Allah, seperti dijauhkannya antara ujung timur dan ujung barat, sehingga kita dikumpulkan hanya dengan bersama para kekasih Allah. Propaganda Yahudi dan Nasrani selalu menggiring kita agar kita senantiasa mengikuti cara berpikir, cara berpakaian, cara bertindak seperti musuh-musuh Islam.
digiring opini kita, digiring cara berpikir kita, digiring cara berpendapat kita, sehingga seakan-akan mereka yang berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad, yang benar-benar berpegang kepada ajaran Rasulullah, dianggap sebagai orang yang kolot, dianggap sebagai orang yang kuno, dianggap sebagai orang yang aneh. Memang seperti itulah, seperti digambarkan oleh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis diriwayatkan, inna dina bada'u ghoriban sayaudu ghoriban kama bada'u. Sesungguhnya agama ini dianggap aneh, dianggap langka, dianggap antik, dianggap kolot di awalnya, maka akan dianggap aneh, antik dan kolot pada akhirnya. Jadi jangan malulah ketika kita dianggap aneh oleh mereka yang padahal diri mereka lah yang aneh, diri mereka lah yang salah. Tidak perlu malu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak perlu malu dengan menampakkan identitas keislaman kita, tidak perlu malu dengan menonjolkan semangat perjuangan Nabi Muhammad. Bukankah seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan hidayah, keberkahan, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam, lantas kita bantu perjuangan Nabi Muhammad, paling tidak pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Katakan yang benar itu benar walaupun berat sekalipun. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun mungkin pahit bagi telinga yang mendengarkannya. Katakan yang hak itu adalah hak walaupun mungkin orang lain tidak suka mendengarkannya. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyerukan jalan menuju Allah, sebelumnya Nabi Muhammad mendapatkan gelar As-Siddiq, Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang terjujur. Bahkan ketika mereka bersengketa siapa yang paling pantas di antara mereka untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ketika Ka'bah selesai dibersihkan, mereka berselisih, kaum mereka lah yang paling pantas, kaum inilah yang paling pantas. Maka mereka bersepakat ketika tercetus nama Muhammad Shadiqul Wa'dul Amin, mereka bersepakat. Tidak ada yang berprotes kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang menggugat kalau Nabi Muhammad adalah sosok yang terbaik saat itu. Karena Nabi Muhammad saat itu belum lagi mengajarkan kalimat tauhid, belum lagi mengajak keesaan kepada Allah yang mengakibatkan gugurnya semua tahta, gugurnya semua kedudukan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. La afdal Arab walal ajam wala afdal abyad alal aswad illa manittaqillah. Tidak akan ada kemuliaan bangsa Arab dari bangsa asing, tidak ada kemuliaan bagi kulit putih dari kulit hitam, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka takutkan itu. Jadi ketika seruan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mulai menyerukan ketauhidan, makna la ilaha illallah. Disinilah mulai pergejolakan bagi mereka, karena mereka terganggu. Mereka yang para pembesar kafir Quraisy yang memiliki kedudukan terganggu dengan adanya itu, takut mereka lagi tidak memiliki kedudukan karena mereka harus sederajat dengan para budak-budaknya. Mereka tidak bisa terima itu, sehingga mereka ego diri, hawa nafsu diri mereka condong lebih mengikuti ego diri, sehingga mereka tidak pernah mundur. Bagaimana atas Abu Lahab aku harus sejajar dengan Suwaibah yang mantan budakku? Bagaimana aku bisa sejajar dengan Bilal bin Abdul Rabah yang mantan budakku, kata Bu. Mereka tidak terima hal tersebut, sehingga mereka dalam kekufuran yang nyata. Keyakinan mereka tentang kejujuran Nabi Muhammad tetap tertahankan. Bahkan tiada rumah saat itu, tiada bank saat itu, tiada tempat penitipan harta yang paling aman saat itu kecuali di rumah Nabi Muhammad.
Bahkan para musuh-musuh Nabi Muhammad menitipkan hartanya di rumah Nabi Muhammad. Mereka yang siang harinya melontarkan kata-kata cacian dan makian, hartanya berada di dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka yang memerangi Nabi Muhammad di siang hari dan malam hari dengan cacian, hinaan dan sebagainya, harta bendanya mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Mereka meyakini, hum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu betul kedudukan dan keberadaan Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri kelebihannya. Mereka mempercayai Nabi Muhammad dengan sedemikian rupa. Makanya ketika Nabi Muhammad hendak berhijrah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ketika besok aku telah hijrah, kembalikan titipan-titipan harta ini kepada para pemiliknya." Nabi Muhammad terusirkan karena dicaci hingga mau dibunuh, tapi harta-harta mereka titipkan pada rumah sang Nabi. Alangkah mulia sosok baginda Nabi Muhammad. Persoalan mereka tidak senang. Persoalan Nabi Muhammad dikucilkan, dicaci dan dimaki itu urusan lain. Urusan amanat adalah amanat menurut Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad selalu membedakan antara sengketa dengan kebencian kepada individu seorang. Silakan kalian bersengketa, silakan kalian berbeda pendapat, tapi jangan membenci individunya, jangan membenci orang itu, tidak diajarkan Islam. Abghadun nas rajulun wa huwa aladul hisam, paling yang dibenci oleh Allah dari seorang laki-laki, dari seorang manusia adalah aladul hisam. Siapa aladul hisam? Mereka yang membenci saudaranya, yang bersengketa dengannya. Membenci orang yang kita punya urusan sengketa, kita memiliki perbedaan pendapat, mungkin bisa sampai naik ke pengadilan agama, silakan. Tapi urusan muamalah di bab sani tetap berlanjut. Hubungan silaturahmi ketika dia sama muslim wajib disambungkan, haram untuk diputuskan. Bayangkan ajaran Nabi Muhammad. Bedakan antara sengketa, bedakan antara kalian berselisih pendapat dengan hal tersebut dengan kewajiban kalian untuk tetap menghormati sama muslim, untuk menghormati sama adamiyun, untuk menghormati sama bangsa manusia. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Bisa Nabi Muhammad lah kita dapat mengenal, dibayankannya, dijelaskannya jalan yang termudah, jalan yang gampang, jalan yang sangat indah untuk menuju Allah dengan melalui jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.